Apa-apa, Ri, cak ini, Ri. Kalau cak ini berarti nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Hari ini hari ketiga kita masih melakukan kegiatan yang di masa pandemi COVID-19. Nah, tidak bosan-bosannya, saya akan mengajak rekan-rekan yang ingin bertanya, yang ingin sharing di sini. Hari ini kegiatannya khusus GTK dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, Pak Adi Pamungkas. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan OPS yang telah mengadakan kegiatan ini, menjembatani di tengah kondisi pandemi ini. Ya, silakan Mas Akbar. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan oleh Pak Adi, jangan lupa buat rekan-rekan subscribe, like, comment, share di channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng. Ketinggalan, baiklah. Karena sudah sedikit siang, silakan Pak Adi untuk memberikan materinya tentang seputar GTK. Jadi kita kumpas tuntas seputar GTK. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Mas Akbar. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang saya hormati, terutama kawan-kawan rekan OPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita masih bertemu di acara Talk About Dapodik 2022, kalau bahasa Inggrisnya. Yang saya hormati Kakak Datadik Kota Palembang, yang terhormat Ibu Haja Sutriana, SPD MSI, yang mungkin hadir pada hari ini karena tadi sudah kita kontak, beliau mantau di channel YouTube. Selamat pagi Bu. Juga kepada rekan-rekan tim teknis Dapodik, Mas Rahmat yang mungkin hari ini jadwal ngantor, Ibu Sepri, Ibu Walia, dan juga Pak Opan yang mungkin mantau dari rumah. Selamat pagi, tetap semangat. Di tengah pandemi ini kita masih bisa membantu rekan-rekan operator untuk mengerjakan Dapodik versi terbaru. Jadi saya langsung saja ya. Jadi pada pagi ini kita khusus membahas tentang GTK. Jadi GTK ini bila kita lihat secara keseluruhan itu membahas tentang manusia.
Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, tidak kenal maka tak sayang. Nah, ini biodata dan profil saya. Tuh, nanti pada bertanya, siapa sih Pak Adi? Nah, itu. Ini profil saya, nama, ini pangkat, tempat tanggal lahir, pendidikan, status, istri dan pekerjaan istri. Nah, ini saya telah menikah, memiliki anak 3, yang pertama itu di kelas 8, yang nomor 2 itu di kelas 3, dan yang nomor 3 itu di kelas 1 SD. Ini tempat tugas saya diberi amanat bertugas di Dinas Pendidikan pada bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan, dan juga diberi tugas tambahan pada unit layanan terpadu dinas yang mengelola data Dapodik. Jadi saya pribadi diberi amanat untuk menjadi bagian tim Dapodik khusus menangani bidang GTK. Salah satunya itu admin SIM PKB, tim teknis Dapodik, admin konversi kode mapel, dan kemarin sempat menjadi tim WordPress Indonesia. Nah, ini akun ya, laman medsos saya. Mungkin rekan-rekan ingin bertanya secara daring, ataupun mungkin nanti bisa main ke rumah, bertanya-tanya secara langsung, itu alamat rumah, nanti bisa kita sharing. Mungkin itu sekilas profil saya. Kita langsung masuk ke tambah PTK baru. Ini tambah PTK baru ini untuk di tahun 2020 dan 2021 kemarin itu sudah ada pembagian yang mekanisme yang jelas. Maksudnya seperti ini, untuk sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan, itu mereka harus memiliki dulu operator yayasan. Setelah melakukan verbal yayasan, pihak yayasan harus memiliki salah satu orang yang ditugaskan untuk sebagai operator yayasan. Ini, Satuan Pendidikan melakukan penyiapan dokumen persyaratan untuk tambah PTK baru di Dinas Pendidikan. Jadi khusus untuk jenjang, saya ulangi lagi, untuk jenjang SD dan SMK sampai SMK, di bawah naungan yayasan itu harus memiliki operator yayasan. Bagaimana dengan rekan-rekan jenjang PAUD dan TK? Untuk sementara tetap dikelola oleh dinas kabupaten kota terkait. Nah, jadi kalau khusus untuk jenjang TK itu tetap dikelola oleh dinas pendidikan kabupaten kota terkait. Nah, ini. Jadi dinas itu melakukan verifikasi bagi sekolah negeri itu tetap kembali ke dinas dari jenjang SD sampai SMK itu kembali ke dinas provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Nah, ini tambah PTK baru. Jadi laman pengelola data untuk verbal PTK ini setelah pengelola ya telah menekan atau meregistrasi diri di laman SDM. Itu mungkin menunggu 1 kali 24 jam, itu paling cepat. Itu. Jadi setelah Bapak Ibu registrasi di SDM Data Kemdikbud, setelah mengisi semua biodata dan melampirkan SK tugas, nanti dikirim balasan oleh pihak kementerian melalui email yang terdata bahwa data Ibu sudah Bapak Ibu telah diverifikasi. Setelah pada user tersebut, pada user ini, dan password yang telah Bapak Ibu registrasi. Nah itu, jadi khusus untuk operator sekolah dan operator yayasan.
Ini dokumen persyaratan tambah PTK baru Bapak Ibu, yang harus dilengkapi pada saat registrasi di laman Perval PTK. Jadi yang pertama itu kartu keluarga, kedua kartu tanda penduduk. Kalau memang tidak ada keduanya bisa kartu keterangan domisili dan surat keputusan pengangkatan. Bagi PTK berstatus CPNS berupa SK CPNS dan PNS. Bagi PTK berstatus pegawai tidak tetap atau guru tidak tetap berupa SK pengangkatan. Bagi PTK yang berada di sekolah naungan swasta itu SK perjanjian kerja atau SK GTY atau SK guru tidak tetap. Ini harus dilampirkan. Dan juga tambahan harus melampirkan surat keputusan penugasan. Jadi surat keputusan penugasan itu SK pembagian tugas Bapak Ibu. Jadi di tiap semester itu biasanya ada SK pembagian tugas dari kepala sekolah dan itu harus dilampirkan. Ini alur tambah PTK baru bagi sekolah negeri. Nanti bisa Bapak Ibu baca dan juga nanti slide akan saya bagikan di laman ya. Nanti di channel YouTube akan dibagikan tautannya. Nah ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang bermasalah di nomor induk kependudukan NIK itu kalau dulu itu dari Dinas Pendidikan terutama saya pribadi bisa untuk mengeceknya, untuk memverifikasi. Tapi itu sekarang itu Bapak Ibu harus kembali berkoordinasi dengan Dukcapil jika NIK tersebut bermasalah. Karena sering NIK ini menjadi data pokok bagi kependudukan juga bagi kependidikan. Jadi bagi data Bapak Ibu yang NIK-nya bermasalah itu silakan koordinasi dengan Dukcapil setempat. Nah ini, jika NIK tidak sesuai, itu bisa koordinasi memastikan ulang NIK, kebenaran keabsahan data NIK. Itu. Karena biasanya guru-guru yang bukan dari wilayah Kota Palembang itu memiliki NIK yang dari daerah lain. Dan ini harus diverifikasi ulang. Nah ini saya langsung saja Bapak Ibu ya, PTK baru, tampilan di fiturnya. Ini harus ditampilkan nama sesuai data di NIK dan nama ibu kandung. Jadi pastikan kedua data tersebut valid secara data dan secara absah. Maksudnya seperti ini. Yang sering terjadi di Bapak Ibu, terutama operator yang sering bertanya kepada saya, Pak, bagaimana bila nama yang bersangkutan itu memiliki gelar, sedangkan di data kependudukan tidak memiliki gelar. Nah, ini akan menimbulkan suatu masalah baru. Silakan Bapak Ibu koordinasi dengan Dukcapil setempat, karena database kependudukan itu mengacu ke Dukcapil. Bila data Bapak Ibu di kakak itu memiliki gelar, silakan berkoordinasi dengan operator dan Dukcapil. Apakah di ijazah itu sama dengan data Dukcapil? Karena terkadang ijazah dan data Dukcapil itu berbeda. Misal ada kemarin beberapa masalah yang kami temui, nama guru itu disingkat. Dan bahkan tahun 2019 kemarin ada satu orang guru itu dengan satu NIK memiliki 5 nama. Dan ini menimbulkan masalah. Nah, ini tolong nanti dipastikan ke guru bersangkutan atau PTK bersangkutan untuk memastikan data PTK itu sesuai dengan data kependudukan Dukcapil. Nah ini. Keempat, tabulasi data ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi identitas, domisili, kepegawaian wajib diisi.
dan harus sesuai dengan data yang valid berdasarkan kependudukan tadi. Nah, ini contohnya dari NIK, dari nama itu harus sesuai dengan KK dan KTP, tepat tanggal lahir dan jenis kelamin. Dan yang terakhir yang kami pastikan harus segera diisi dan harus wajib aktif itu email. Karena email elektronik mail ini akan berpengaruh ke data Bapak Ibu. Pendataan di kemudian hari, misal kita tidak tahu bahwa yang bersangkutan mungkin mendapatkan BSU atau mendapatkan panggilan-panggilan lainnya. Jadi pastikan email tersebut aktif, bukan email ini ya, bukan email apa ya, sembarangan maksudnya. Jadi pastikan emailnya itu aktif. Nama ibu kandung juga harus dipastikan jelas, baik itu dari ejaan ataupun singkatannya, disesuaikan dengan data kependudukan. Nah, bila data Bapak Ibu bermasalah di aplikasi PTK, itu khususnya di mungkin operator yayasan ya, di operator yayasan dan juga di aplikasi saya itu akan tampil seperti ini apabila data kependudukan, data identitas Bapak Ibu itu bermasalah. Jadi bila NIK atau nama atau tempat tanggal lahir kolom yang ditanda merah itu tidak sesuai, kami selaku dinas dan saya pribadi selaku admin Dapodik itu tidak bisa untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya perekaman data Bapak Ibu. Jadi data Bapak Ibu itu dinyatakan tidak valid. Karena itu harus bisa berkoordinasi dengan data Dukcapil. Nah, jadi begitu di aplikasi kami itu data NIK itu bermasalah, saya pribadi tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Salah satu contoh kemarin itu ada berkas pengajuan GTK baru dari salah satu sekolah di Kecamatan Kalidoni kalau nggak salah. Dari data memang sesuai, ternyata data ibu kandung itu dinyatakan tidak valid. Nah itu silakan koordinasi ke Dukcapil setempat. Nah ini perekaman data menunjukkan domisili di mana PTK tersebut berada. Jadi data tersebut harus diisi dengan lengkap, baik kabupaten, kecamatan, alamat rumah, domisili kelurahan, dan juga kode pos, agar bisa memantau kondisi Bapak Ibu secara data. Nah ini perekaman data PTK untuk jenis kepegawaian dan status kepegawaian. Jadi di status kepegawaian ini nanti ini akan muncul apakah yang bersangkutan itu guru honor atau pegawai host atau juga TY. Nah, di jenis PTK ini juga akan tampil. Bila Bapak Ibu CPNS atau PNS, maka NIP ini wajib diisi. Tapi bila Bapak Ibu GTY atau PTY atau juga guru tidak tetap, maka ini akan kosong dengan sendirinya langsung mengarah ke jenis PTK. Nah, di jenis PTK ini nanti akan tampil status Bapak Ibu. Apakah guru kelas, ataukah guru mapel, ataukah guru apakah pegawai, nanti di sini tampil jenis PTK-nya. Nah, lembaga pengangkatan ini berdasarkan SK yang dilampirkan oleh Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin pemerintah kabupaten kota, atau mungkin kalau khusus untuk sekolah di bawah naungan yayasan, SK yayasan. Kalau memang yang bersangkutan itu diangkat oleh kepala sekolah, maka di sini harus mencantumkan lembaga pengangkatan kepala sekolah. Dan harus mencantumkan nomor SK pengangkatan. Nah, di sini nomor SK pengangkatan dan TMT pengangkatan. Nah, sumber gaji dipilih berdasarkan data yang disediakan. Apakah dari APBN, apakah Bapak Ibu digaji berdasarkan sekolah, atau dari komite sekolah. Jadi di sumber gaji ini akan tampil sumber gaji Bapak Ibu.
Untuk lisensi kepala sekolah itu mungkin nanti ada pembahasan khusus ya. Kita mungkin pembahasan nanti dengan narasumber terkait mungkin khusus untuk NUK. Ini mungkin untuk NUK nanti di segmen lain lah, di kegiatan lain. Nah ini perekaman wilayah dan penugasan PTK di sekolah induk. Jadi Bapak Ibu dapat kami pastikan Bapak Ibu bertugas di sekolah tersebut berdasarkan surat tugas. Nah ini surat tugas dan template yang dinyatakan pada surat tugas tersebut. Jadi surat tugas tersebut itu terhitung mulai tanggal tugas yang tercantum pada SK Bapak Ibu. Jadi SK tersebut menyatakan Bapak Ibu TMT-nya terhitung kapan. Apabila sudah terdata, maka operator yayasan dan saya, operator dinas, langsung merekam data Bapak Ibu apabila dinyatakan telah valid secara aplikasi dan data. Dan bisa disimpan. Kalau sudah tersimpan, biasanya itu secara aplikasi itu paling lama 2 kali 24 jam sudah masuk ke Dapodik sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tuh. Nah ini perekaman data bagi sekolah di bawah naungan yayasan. Kalau secara data mungkin sama Bapak Ibu ya, teknis mekanismenya sama, hanya dibedakan bagi rekan-rekan operator yayasan itu harus mengupload SK penugasan yayasan pada laman SK penugasan. Jadi SK itu harus diupload bentuk format PDF ukuran 1 MB. Jadi harus PDF Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh penambahan PTK baru. Jadi PTK baru berdasarkan operator yayasan, setelah diupload oleh operator yayasan, maka fitur tambah bagi Dinas Pendidikan akan tampil seperti ini. Dan kami harapkan bagi Bapak Ibu operator yayasan itu harap mengupload SK penugasan dari yayasan itu dengan rapi dan jelas, jangan terkesan asal-asalan. Jadi SK penugasan dari yayasan itu harus terbaca Bapak Ibu, baik dari kopnya, begitu juga dari tulisannya. Jangan yang menandatangani itu tidak terbaca. Nah ini mungkin salah satu beberapa notifikasi kesalahan dalam perekaman. Saya beri contoh seperti ini. Jadi NIK itu harus terdata dan jelas. Jadi kalau NIK itu tidak terbaca, maka di aplikasi akan merah dan kami tidak bisa memverifikasi lanjutan data Bapak Ibu. Baik itu NIK, nama, dan tempat tanggal lahir juga Bapak Ibu ya. Jadi pastikan NIK, nama, dan tempat tanggal lahir itu harus sesuai dengan data kependudukan. Karena beberapa bulan kemarin kami menemukan beberapa permasalahan itu nama tidak sesuai dengan data kependudukan. Itu satu. Kemarin juga sudah saya sampaikan ada beberapa guru itu memiliki satu NIK, tetapi nama di data beliau itu memiliki 5 nama. Nah ini harus dipastikan namanya sesuai dengan data kependudukan Dukcapil. Nah ini begitu juga untuk nama ibu kandung, jadi pastikan semuanya valid secara kependudukan. Nah itu mungkin sekedar sedikit informasi dari saya untuk data PTK baru, Mas Akbar. Nanti kalaupun ada yang mungkin bertanya bisa di kolom komentar ya, di chat kolom komentar. Ya, benar. Untuk sesi tambah PTK baru ya, itu karena khusus untuk PTK ini Pak Akbar ini Mas Akbar kita mungkin banyak ini hari ini. Salah satunya PTK baru. Nanti mungkin setelah ini saya akan menjelaskan tentang NUPTK. Dan yang ingin bertanya bisa chat di kolom
Komentar ya, silakan. Ya, ini terima kasih Pak Adi tentang penambahan PTK baru. Nah, jadi kita buka sesi tanya jawab dulu nih di satu materi ini. Nanti setelah selesai sesi pertanyaan, kita akan buka lanjut dengan materi tentang NUPTK, Pak Dia. Tentang NUPTK. Nah, jadi ini udah banyak nih dari teman-teman yang ingin bertanya nih Pak Adi tentang masalah GTK. Sepertinya GTK ini banyak ya permasalahannya. Oke, kita buka 5 pertanyaan, Pak Adi. Gimana? Boleh. 5 atau 3? Ya, mana? 5, oke, baik. Ini yang pertama ada dari Sri A, TK Mahardika. Izin bertanya, untuk guru yang pindah sekolah, cara mengeluarkannya gimana Pak? Dikeluarkan dulu dari Dapodik, baru disinkron atau gimana? Dari mana itu TK? Dari TK Mahardika. Oh, TK Mahardika. Pak Adi. Untuk dari TK Mahardika nanti gini, bahwa GTK 02 ya, bahwa beliau itu mutasi, ataupun GTK 02A kalau nggak salah itu bawa ke bidang GTK, nanti bisa ketemu dengan Pak Panca, bisa ketemu dengan Pak Marianto atau Pak Sukri untuk diverifikasi data GTK-nya. Setelah diverifikasi baru nanti berkas itu mereka kasihkan ke saya, baru kita keluarkan. Tuh. Nanti tolong Ibu bawa berkasnya ke GTK agar bisa diproses oleh rekan-rekan tim GTK. Itu Mas Akbar. Jadi bawa dulu berkasnya, nanti ada Pak Panca gitu ya? Iya, Pak Panca atau Pak Sukri atau baru setelah itu langsung ngadep Pak Adi. Iya. Tapi gini harus dipertegas dulu. Beliau itu keluar kan di kolom komentar itu di kolom PTK baru itu ada pernyataan beliau itu mutasi atau mengundurkan diri atau wafat atau alih fungsi. Jangan lain-lainnya. Ini yang membingungkan kami. Karena beberapa tahun kemarin itu ada beberapa kasus yang guru-guru itu dibuat lain-lainnya. Jadi di data manajemen Dapodik khususnya GTK di saya itu hilang. Jadi saya tidak bisa menelusuri. Jadi perlu waktu untuk menelusuri data GTK tadi. Jadi tolong untuk rekan-rekan operator kalau memang mau memutasikan lah. Tolong di data di Dapodiknya nanti dibuat mutasi atau alih fungsi atau mengundurkan diri. Jangan dibuat lainnya, itu membingungkan kami, ya. Jadi kalau ada PTK pindah harus apa dulu nih ya? Atau dia mengundurkan diri? Benar. Atau dia alih fungsi? Benar. Atau dia mutasi gitu? Benar. Ya. Jadi kalaupun misal dia mengundurkan diri, nah 1 tahun kemudian tiba-tiba dia mau masuk lagi, jadi masih ada datanya gitu Pak ya? Iya, benar. Jadi walaupun yang bersangkutan kita anggaplah misalnya mengundurkan diri ya, nggak bertugas lagi. Mengundurkan diri. Itu yang mengundurkan diri dinyatakan di situ mengundurkan diri, berarti data guru tersebut masih terdata di dinas, tapi tidak bertugas. Nah itu. Oh gitu, oke. Terus selanjutnya dari OPS SDPM 1. Pada saat saya tarik data guru yang mutasi sampai sekarang belum masuk, padahal datanya sudah dikeluarkan dari sekolah lama. Dicoba berapa kali tetap tidak masuk. Nah, itu gimana tuh? Jadi teman kita tuh narik gitu ya. Terus udah narik nggak masuk gitu ya?
Oh, jadi gini mungkin data. Jadi kalau khusus untuk sekolah swasta ya, khusus untuk sekolah swasta mungkin seperti ini. Karena sekolah di bawah naungan yayasan ini harus berkoordinasi dengan operator yayasan, tapi pastikan dulu data kerjasamanya lah. Coba nanti koordinasi dengan operator yayasan untuk memastikan data GTK tersebut. Jadi kalau memang data GTK tersebut ternyata di operator yayasan tidak ada, tidak bisa diusulkan, nanti bisa kontak saya. Nanti bisa kontak saya, kita telusuri dari data NIK-nya. Tapi coba koordinasi dulu dengan operator yayasan, Pak. Ya. Oh, jadi harus ngadep ke yayasan dulu. Enggak usah ngadep, memang upacara. Enggak usah. Kalau upacara siap, Pak. Usah lah. Iya, kalau upacara harus siap gitu. Jadi koordinasi dulu lah. Jadi koordinasi sama pihak yayasan, pihak operator yayasan gitu ya. Oke. Pastikan dulu seperti itu. Siap, oke. Jadi gitu ya, harus untuk yang swasta harus ngadep ke operator yayasan dulu. Harus koordinasi. Nah, iya. Terus ada lagi dari SDIT Auladi Sako. Oh iya, SD Sako. Apa kabar? Selamat pagi. Ada guru kami yang sudah berhenti kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sudah dikeluarkan dari Dapodik sekolah. Setelah install versi terbaru Dapodik, ada 2 guru yang balik lagi ke Dapodik. Nah, itu gimana tuh? Tiba-tiba masuk sendiri. Iya, mungkin. Iya. Untuk mungkin nanti bisa saya minta datanya agar bisa kita keluarkan sambil melampirkan SK. Putuskan saja nanti SK-nya ke saya agar bisa dipastikan bahwa data tersebut memang sudah keluar. Ya, nanti sudah keluar di Dapodik sekolah. Jadi pastikan Bapak Ibu datanya memang sudah tidak ada lagi di sekolah, nanti tolong kirimkan ke saya SK bahwa yang bersangkutan. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Bagi yayasan, terutama untuk sekolah-sekolah yayasan itu tadi saya tekankan lagi, khusus untuk sekolah swasta itu saya harapkan kerjasama antara operator sekolah dan operator yayasan itu agar pendataan PTK-nya bisa dioptimalkan lebih lagi. Jadi kalau memang yang bersangkutan itu sudah tidak bertugas, bisa kami dikirimkan SK-nya atau data-data pribadinya agar di data manajemen kami bisa terpantau. Itu karena kita kan tidak tahu. Karena ada beberapa seperti tahun-tahun kemarin itu ada beberapa teman-teman kita yang diterima di CPNS, mungkin juga alih fungsi ke jenjang lain fungsional terutama. Jadi pastikan data Bapak Ibu guru yang sudah tidak lagi bertugas di situ bisa diberikan ke kami agar data manajemennya bisa rapi. Itu saja mungkin Mas Akbar penjelasan dari saya. Oke, siap. Jadi harus ya gimana kurang lebih 3 tahun. Jadi harus lapor ke dinas dulu. Nanti saya minta datanya aja, data pribadinya mungkin NIK ataupun foto SK-nya nanti dikirim ke saya. Siap. Jadi harus bawa berkas dulu ya kalau emang benar-benar guru tuh berhenti ya gitu ya. Benar-benar. Emang udah ngundurkan diri atau mutasi atau gimana gitu. Benar-benar. Ini sedikit info. Sementara benar ya Pak Adi, halaman verbal PTK itu
nggak bisa dibuka ya? Ya, ini saya juga sampai sekarang juga dari kemarin itu belum bisa diakses ya. Sebentar saya cek dulu. Ya, jadi sedikit lambat ya mungkin karena ini jadi Nah ini sampai sekarang juga belum bisa buka ya, diakses ya. mungkin mereka masih itu. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin bertanya melalui WA saya, Japri di DM juga Facebook. Jadi sampai sekarang untuk SSO dan juga pendataan GTK belum bisa diakses. Jadi saya mohon kesabarannya dan berkas-berkas yang masuk mungkin nanti kalau begitu sudah stabil data akan segera saya proses. Itu Mas Akbar. Oke, jadi itulah buat rekan-rekan operator. Jadi halaman Verval PTK itu belum bisa diakses. Jadi harap bersabar buat rekan-rekan yang mau tarik PTK gitu Pak Adi ya. Mungkin juga ini sekedar saya tambahkan sedikit. Kemarin mungkin Ibu Waliyah sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian, kabar-kabarnya, tapi kita juga belum tahu. Direncanakan itu di hari Senin itu ada patch baru direncanakan seperti yang itu saya dapat. Iya, jadi hari Senin nanti ditunggu patch barunya ya. Iya, itu saya juga dapat info kemarin. Mudah-mudahan di patch baru, ya mudah-mudahan di patch baru ini tidak ada masalah Pak Adi ya. Amin, amin. Ya. Sama-sama berdoa agar ya mudah-mudahan nggak ada masalah, rekan-rekan operator bisa lancar mengerjakan mudapodiknya, iya. Bisa ini jadi nggak ada kendala lagi, mudah-mudahan benar itu ya. Oke, siap. Oke. Ada pertanyaan? Lanjut Pak Adi, pertanyaan. Kita pertanyaan ada pertanyaan lagi. Irlanggi SD Haris bertanya solusi untuk akun kepala sekolah kami hilang Pak, jadi tidak bisa sinkron, mohon bantuannya Pak. Nah, ini dia minta bantu nih. Oke, akun kepala sekolah ya, jadi seperti hilang. Itu sudah kalau bahasa joknya Mas Akbar ini sudah lapor ke Pak Polisi belum ini? Saya nggak tahu, soalnya nggak bilang sama saya tuh Pak. Jadi kalau mau lapor dulu ke polisi ya. Enggak guyon. Ya. Iya. Jadi gini, pastikan dulu seperti ini. Biasanya ini permasalahan seperti ini yang sering terjadi. Kenapa akun kepala sekolah itu hilang? Biasanya itu satu, akun kepala sekolah yang terdata di Dapodik dan yang terdata di BOS itu beda. Nah, di BOS ya, itu beda. Jadi biasanya data PTK dan data untuk pengelolaan BOS itu beda. Itu satu. Kedua, yang bersangkutan ini saya juga belum tahu secara teknis apakah baru menjadi kepala sekolah atau sudah lama. Nanti bisa kita berkoordinasi untuk SD Haris tadi Mas ya? Ya, SD Haris Pak. Nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut setelah mungkin data manajemen GTK sudah bisa aktif, nanti bisa saya minta NIK dan surat tugasnya. Itu satu. Kalau memang yang bersangkutan itu baru menjadi kepala sekolah atau baru menjabat sebagai kepala sekolah, itu harus didaftarkan dulu di operator yayasan. Karena ini sekolah di bawah naungan yayasan, jadi harus memiliki operator yayasan. Itu Mas Akbar. Jadi pastikan dulu yang bersangkutan ini baru atau sudah lama menjadi kepala sekolah. Kalau memang sudah lama, sudah diinput belum oleh operator yayasan. Itu. Oh, jadi kalau dia kepala sekolahnya baru, koordinasi dengan pihak yayasan, sudah diinput atau belum gitu ya? Kalaupun memang beliau dari guru menjadi kepala sekolah, itu kan di operator yayasan harus melampirkan SK penugasan kalau nggak salah dari yayasan sebagai kepala sekolah. Nah, gitu. Ya. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi nih Pak Adi. Boleh, silakan. Terus yang guru hilang tadi, apakah boleh langsung dimutasikan atau menghadap ke dinas dulu? Yang guru masuk tuh, yang install baru tiba-tiba masuk lagi, padahal udah keluar 3 tahun yang lalu. Jadi langsung tadi ya?
Oh, berarti gini aja, saya belum Ya, belum bisa memastikan, nanti minta datanya dulu agar bisa kita cross check datanya. oh jadi jangan dimutasikan atau dikeluarkan Iya. dulu, jangan. Nah, nah, Jadi meng, nanti bisa kirim ke ke Japri ke saya aja, nanti WA-nya nanti NIK dan SK penugasan SK bahwa yang bersangkutan tidak lagi bertugas. Oke, siap. Satu lagi Pak Adi Silakan, nih, silakan. dari saya ini izin bertanya dari Pajar SD 161. Oh ya, Mas Fajar. Izin bertanya Pak, ketika nik merah, apakah cuma mengurus di Dukcapil atau ada langkah lain setelah mengurus di Dukcapil? Jadi mereka ini kelihatan di itu silang merah, nik bermasalah gitu ya. Jadi apakah dia harus ke Dukcapil ini atau ada langkah lain? Jadi dia ngelapor ke Dukcapil dulu atau ke selanjutnya gimana? Kalau sepengetahuan saya kan itu bisa dicek mandiri ya, ke Perpal PTK, Mas ya. Oh, di Perpal PTK. Iya. Jadi perbaikan data tuh Iya, di nanti Perpal dicek PTK. di Perpal PTK itu nanti koordinasi dengan operator sekolah, biasanya kan di situ dicek itu datanya. Apakah Oh, jadi gini nih. Saya juga pernah ketemu kasus yang seperti itu. Jadi nik merah. ya, Saya bilang ke gurunya, cek dulu di Dukcapil apakah memang nik ini bermasalah atau tidak. Nah, jadi ketika dia sudah mengecek datanya tidak ada yang salah. Gitu kan ya? iya benar. Tidak ada yang salah. Jadi saya cek lagi ke apa namanya? kakak akte gitu, tidak ada masalah. Ketika saya lihat di kakak, ternyata di situ kan ada tuh ibu dan ayah, orang tua, ibu dan ayah. Benar. Ternyata orang tuanya itu tanda strip, dua-duanya tanda Nah, strip, gitu. ibu tanda strip, ayah tanda strip. Ketika saya ikutin yang di situ di kakak diperbaiki di Perpal Perpal PTK. PTK-nya, langsung centang. Artinya kan sesuai dengan data Dukcapil gitu kan. Benar, itu benar. Kalau memang harus mau perbaiki di Dukcapil. Bilang Benar, aja di baik kakak itu, itu. kenapa orang tua saya, ibu dan bapak Di bawah stream. dibuat strip gitu kan. Benar, itu. Ya, makanya jadi. Nah, dan sekarang pun enak nih untuk eh, untuk perbaikan data siswa, data PTK. Jadi ketika kita mau tulis misal nama, ada N double atau apa, ketika kita nulis dia ada keterangan data tidak sesuai Dukcapil, artinya Benar, kan benar. nggak ini lagi, berarti harus sesuai gitu kan ya. Benar. Jadi pastikan data itu valid secara Dukcapil ya. Ya. Itu yang terkadang rekan-rekan mungkin kita ini sudah terbiasa sih, saya ngomong. Terbiasa untuk tidak tertib administrasi. Benar. Ya. Tidak untuk tertib administrasi. Kita sadar setelah ada masalah. Baru kita sadar. Benar, Mas. Ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Kalau operator yang sering ke saya itu sering saya kasih analogi, begitu sudah nubruk tembok baru sadar. Harusnya kan sebelum nubruk tembok kan sudah tahu, oh ini tembok nih, yang dilalui dulu nih, kayak mana nih. Nah, itu. Jadi begitu ada masalah. Dia kan jalan gitu ya. Jalan di depan, ada tembok. Dia nggak sadar kalau ada tembok itu ya. Jadi hajar. Gar tumbuh baru sadar gitu ya. Nah itu. Jadi pastikan data Dukcapil. Terus lagi mungkin saya sedikit menambahkan, Mas Akbar. Ya, untuk kasus permasalahan PTK kemarin itu bagi guru, Bapak Ibu yang mungkin ada perubahan data sekecil apapun di data kependudukan, segera lakukan pelaporan. Karena itu data pribadi khusus untuk tahun 2019 kalau salah ya, mulai tahun 2019 itu sudah link kemana-mana. Jadi sudah begitu pakai NIK itu sudah pakai one single user identity. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh itu agak Inggris, Mas Akbar. Iya, benar. One single user identity. Jadi identitas satu identitas yang dipakai. Jadi begitu pakai NIK, Bapak Ibu, itu data Bapak Ibu sudah
terkoneksi ke berbagai instansi dan lembaga dan pihak kementerian. Contoh khusus untuk di GTK Bapak Ibu ya, di saya itu begitu kita cross check data NIK itu sudah cross check ke data mungkin data BI checking, mungkin sudah terdeteksi ke imigrasi, bahkan yang kemarin itu sudah terdeteksi ke Kemenak untuk Kemenak untuk KUA kalau nggak salah itu. Jadi kalau mau nikah nambah itu ketahuan. Tuh, jadi bagi Bapak Ibu guru misal yang tadinya statusnya gadis atau bujang, ternyata nikah, itu segera melapor. Kan berarti kan perubahan status. Perubahan status ya. Nanti segera ngelapor bahwa ini sudah tidak lagi single loh, sudah married. Tapi kalau perubahan status Pak Adi di Dapodiknya nggak terkunci tuh. Iya. Nggak terkunci kan? Nggak terkunci, tapi segera harus lapor ke Dukcapil bahwa yang bersangkutannya status sudah berubah loh. Oh, jadi untuk Dukcapil gitu. Jadi untuk Dukcapilnya. Nah, itu satu. Kedua misal yang bersangkutan ini mungkin status tadi sudah menikah, mungkin tadi statusnya misal tadinya alamatnya berubah, misal tadi mungkin setelah menikah itu tinggal dengan orang tua, ada rezeki punya rumah baru, pindah, itu harus segera melapor. Iya, jangan domisili alamat ya. Lapor ke Dukcapil ya, bukan ke kantor polisi ya. itu yang harus di ini. Oke. Udah 5 pertanyaan ini Pak Adi. Udah kita cukup dulu. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya nggak bisa disebutkan satu persatu, tetap kita tampung. Nanti kita ada program Q&A. Nah, jadi di situ khusus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang hari ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, jadi untuk penambahan PTK baru sementara belum bisa, ya Pak Dia. Belum bisa. Jadi harap bersabar. Nanti kalau udah bisa diakses akan dikerjakan sama Pak Adi, benar Pak Dia? Akan dikerjakan satu persatu sama Pak Adi. Terus juga untuk pegawai yang hilang tadi harap melapor ke bidang GTK. Benar. Bawa berkasnya Pak Adi ya. Apakah memang ya sudah tidak lagi di situ, ngajar di situ, tidak lagi sebagai guru, nanti langsung ke bidang GTK, langsung ketemu sama Pak Adi. Ya, sama tim lah, sama tim kawan-kawan Dapodik. Sama tim ya. Nah, nanti setelah itu baru diproses. Benar. Oke. Sementara pertanyaan ini 5 dulu. Sekarang masuk ke materi selanjutnya Pak Dia. Materi tentang mungkin NUPTK. Ya. Nah, jadi buat teman-teman seperti biasa silakan tulis nama _nama sekolah komentar atau permasalahan tentang NUPTK. Jadi yang mau ngajuin NUPTK itu syaratnya apa aja, kenapa belum diproses gitu Pak Adi ya, kenapa ditolak, sakit loh ditolak itu Pak Adi. Tahu ya, tahu dulu nih bagaimana rasanya ditolak. Wah gila, pagi-pagi dah melo gitu ya. Oke. Silakan ke Pak Adi menjelaskan materi tentang NUPTK. Terima kasih Mas Akbar. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya ini apa sih NUPTK itu. Jadi ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Mungkin nanti bisa kita pada sesi tanya jawab. Nggak apa-apa Mas kalau sesi tanya mungkin agak durasinya agak diperpanjang nih NUPTK karena banyak yang bertanya sepertinya nih. Karena ini yang kemarin banyak yang japri ke saya hampir 50 kalau nggak salah itu. Pagi ini saya sudah 50 orang sudah nanya japri NUPTK. Oke, siap. Nanti berarti gini aja kita di materi ini kita akan sedikit
panjang Ya, waktunya mungkin Pak Adi ya. pertanyaan diperbanyak nggak apa-apa. Boleh, boleh nanti silakan mau bertanya panjang. Kita kita diskusi sekalian ini ya. Jadi Boleh. teman-teman enak tuh dengernya kan. Nanti kita diskusi bagaimana cara pengajuan NUPTK dan segala macam tentang NUPTK. Jadi tetap pantengin terus, tonton terus channel YouTube OPS Palembang. Ops, ngopi bareng. Silakan Pak Adi. Oke, ini mungkin Bapak Ibu, kita masuk sesi kedua mungkin ini ya. Ini tentang NUPTK. Rokok ada kejinguannya. Jadi ini mungkin dasar hukum yang harus Bapak Ibu pahami dulu, karena terkadang kita ini biasakan. Jadi sekarang mungkin Bapak Ibu operator atau guru mungkin yang begitu ngadap saya mungkin, wah Pak Adi ini rada rewel nih. Kenapa ngomongnya harus dari dasar dulu, kita kayak anak SD? Enggak, saya membiasakan Bapak Ibu kenapa harus tahu dasar hukum, karena kita biasakan untuk berbicara secara hukum. Ya, Pak Adi nggak rewel kok, cuman agak ngerocos. Jadi ini salah satu beberapa ya, saya ambil singkat saja, mungkin ini beberapa dasar hukum peraturan yang terkait NUPTK. Jadi itu peraturan Menteri tahun 2015, juga peraturan Menteri tahun 2005 tentang data pokok pendidik, dan juga ini peraturan teknis. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu bisa di-download peraturan Sekjen GTK ini yang jadi acuan kami, acuan kita semua dalam penerbitan NUPTK. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu apa sih NUPTK itu. Nah, ini. Jadi NUPTK itu adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNS maupun non-PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi memenuhi persyaratan Bapak Ibu ya, dan ketentuan yang berlaku. Pak, saya guru Pak. Oke, terdaftar di Dapodik enggak? Enggak bisa juga. Nah itu. Jadi kalau enggak terdaftar di Dapodik enggak bisa. Tuh, NUPTK merupakan nomor registrasi resmi. Jadi ini merupakan nomor registrasi yang terdata di database Kemdikbud. Jadi untuk menyatakan keabsahan bahwa Bapak Ibu itu memang benar-benar guru dan tenaga kependidikan yang benar-benar valid. Tuh. Nah ini syarat pengusulan NUPTK. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah terdata di Dapodik, minimal itu 2 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan itu minimal sudah terdata di satuan sekolah Bapak Ibu minimal 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun Bapak Ibu. Dan belum memiliki NUPTK. Bagaimana Pak kami yang telah memiliki NUPTK tapi telah berhenti, tidak bertugas lagi? Itu sejak tahun 2018 ya, sejak dikeluarkannya peraturan Sekjen GTK tersebut, untuk NUPTK yang telah lama, bisa dikatakan tanda kutip mati, itu bisa direaktivasi, diaktifkan kembali. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengusulkan kembali NUPTK. Jadi bisa dilakukan reaktivasi, nanti ada di sesi selanjutnya, ini nanti ada di bagian selanjutnya untuk pengaktifan NUPTK. Selanjutnya telah bertugas di satuan pendidikan formal, informal yang telah memiliki NPSN. Jadi Bapak Ibu yang bertugas di satuan pendidikan formal, berarti itu kan dari TK sampai SMK itu bisa. Dan informal. Nah ini, jadi yang Bapak Ibu yang bertugas di satuan pendidikan informal pun bisa memiliki NUPTK. Nanti silakan berkoordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing melalui laman Perpal PTK. Tuh. Keempat, itu penetapan calon penerima NUPTK dilakukan melalui sistem aplikasi itu tadi, Perpal PTK tadi, pada satuan pendidikan. Jadi koordinasi dengan operator sekolah. Nah, bagaimana cara pengajuan NUPTK? Nah,
Jadi usulan Bapak Ibu itu harus melalui operator sekolah. Jadi berkas-berkas yang disiapkan itu salah satunya kartu tanda penduduk yang aktif. Jadi ijazah Bapak Ibu dari sekolah dasar sampai pendidikan terakhir. Khusus untuk guru itu harus S1 Bapak Ibu. Nah, jadi kalau guru tidak S1 itu kami mohon maaf tidak bisa untuk diproses. Karena kita mengacu kepada Undang-Undang Guru Dosen. Di situ mengamanatkan bahwa guru itu pendidikan minimal S1 atau D4. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak S1 itu tidak bisa diproses secara sistem ya. Nanti Jadi, akan Pak Adi jangan bertanya lagi Pak Adi ya. ya. Kalau D3 Nggak usah. Nggak usah dijawab. Itu kan sudah jelas harus S1. Nah, jadi D3 nggak usah dijawab. Itu. Untuk yang C, bagi yang berstatus CPNS melampirkan SK CPNS dan SK penugasan. Nah, ini yang baru-baru jadi CPNS nih. Itu harus melampirkan SK penugasan dan SK CPNS. Bagaimana dengan non PNSD? Nah, ini. Jadi bagi guru-guru pegawai yang bertugas di sekolah yayasan itu melampirkan SK keputusan dari yayasan. Kedua, SK pembagian tugas 2 tahun terakhir dan nama yang bersangkutan di Stabilu. Selanjutnya, jadwal mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini. Selanjutnya, bagi kepala sekolah, pada sekolah swasta cukup melampirkan SK penetapan GTY dan SK penetapan sebagai kepala sekolah. Jadi di sini dapat saya jelaskan seperti ini, Mas Akbar. Khusus untuk sekolah yayasan, guru atau pegawai itu harus berstatus sebagai pegawai atau guru tetap yayasan. Jadi kalau Bapak Ibu belum menjadi pegawai tetap, itu mohon maaf secara aturan tidak bisa diproses. Itu Bapak Ibu ya. Nah, bagi kepala sekolah, dalam pengusulan NUPTK itu cukup melampirkan SK penetapan sebagai GTY dan SK penetapan sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu yang merasa sebagai kepala sekolah itu tidak perlu melampirkan SK mengajar karena di peraturan Menteri Pendidikan itu menjelaskan yang terbaru itu menjelaskan Bapak Ibu itu tidak lagi mengajar. Nanti silakan baca deh di juknisnya itu ada juknis kepala sekolah kalau nggak salah. Nah ini mungkin Mas Akbar ini tampilan di Perpal ketika admin dinas. Di sini saya tampilkan contoh ya. Ini beberapa bulan kemarin. Ada usulan dari TK Al-Fatah, dari SMP Azizah Palembang, SD Harapan. Nah ini tampilan yang di laman admin dinas. Usulan dari Bapak Ibu operator sekolah. Jadi tugas kami itu memverifikasi keabsahan data apakah sesuai. Dan juga perlu diperhatikan Bapak Ibu khusus untuk ijazah, itu ijazah Bapak Ibu yang diupload itu harus asli. Jadi ijazah itu, jadi Bapak Ibu scan ijazah itu harus yang asli. Kalaupun tidak ada dokumen asli, bisa ijazah fotokopi yang dilegalisir cap basah. Mohon dipahami Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, fotokopi ijazah yang dilegalisir cap basah. Jadi bukan fotokopi yang difotokopi lagi legalisirnya, itu salah. Jadi fotokopi yang dicap legalisir cap basah oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah ini. Jadi scan KTP asli, ini Bapak Ibu. Jadi silakan baca di situ. Ijazah SD dan legalisir cap basah. Nah ini.
Ini beberapa tampilan ya, tampilan approval NUPTK. Saya ambil contoh dari tadi itu mungkin ada satu dari TK Al-Fatah itu. Nah ini kolom SK ini khusus untuk SK Bapak Ibu. Jadi SK GTY, SK penugasan, dan juga mungkin jadwal mengajar Bapak Ibu itu dilampirkan di sini. Jadi dijadikan satu file ya, iya, Pak? Ya, bisa dijadikan satu file di situ. Nanti di-upload di situ khusus. Ada minimal ukuran itu Pak Adi? Nanti di dalam situ ada tampilannya. Ada tampilannya. Beberapa megabyte harus disesuai dengan ini. Yang di ketentuan. Oh iya, oke, siap. Jadi ada ukurannya, jasa SK awal itu Pak Adi ya? Ya, tadi jelaskan kalau itu SK GTY, Mas. SK GTY pertama kali. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bukan GTY itu tidak bisa. Jadi harus GTY untuk yang sekolah swasta. Ya, jadi SK GTY pertama kali. Berarti misal dia udah lama terus diangkat sebagai GTY. Diangkat sebagai GTY, SK yang diangkat pertama kali itu Pak ya. Tapi sebagai GTY-nya bukan sebagai GTY, bukan sebagai pegawai tidak tetapnya. Pegawai guru tidak tetapnya. Oke, siap. Jadi SK GTY-nya itu kalau khusus untuk GTY. Jadi kalau untuk PNS itu SK CPNS dan SK penugasan dari kepala dinas itu ada SPNT ya. SPNT-nya. Itu selanjutnya itu KTP juga asli. Nah, ijazah ini sesuai tadi yang sudah di slide. Jadi kalau bisa ini yang asli Bapak Ibu. Jadi ijazah SD, ijazah SMP, SMA, dan S1 itu harus asli. Dan kalau tidak ada asli, itu bisa fotokopi cap basah. Itu harus cap basah, jangan yang difotokopi lagi. Nah ini yang terkadang salah penafsiran. Sudah dilegalisir, difotokopi baru diupload. Nah itu salah. Jadi harus yang dilegalisir. Legalisir ya, cap basah. Ya. Nah ini mungkin alur pengajuan NUPTK yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi bahwa usulan NUPTK itu tidak hanya berhenti di Dinas Pendidikan. Jadi dari upload sekolah itu diterima oleh dinas melalui online ya, verbal ya, melalui sistem. Nanti kami melakukan verifikasi data awal. Setelah melakukan verifikasi data awal, nanti dokumen tersebut itu diverifikasi lagi oleh LPMP. Dalam hal ini kalau di Sumatera Selatan tuh LPMP Provinsi Sumatera Selatan itu kalau nggak salah yang ada di Indralaya ya Mas Akbar ya. Yang ada di Indralaya. Ya, yang ada di LPMP ya. Ya, itu nanti di situ setelah diverifikasi ternyata dinyatakan absah dan sah, baru ke Pusdatin dan dikelola dan untuk mengeluarkan NUPTK-nya. Nanti begitu keluar NUPTK itu bisa tampil di Dapodik Bapak Ibu. Kalau memang sudah dinyatakan tampil, nanti bisa saya print. Pak, saya sudah terbit nih, dinyatakan ini NUPTK-nya itu, nanti bisa saya print untuk di cross check. Nah, ini merupakan salah satu nomor ya, nomor chat dari LPMP, karena begini Mas Akbar, saya jelaskan sedikit, karena kondisi pandemi. Ya, boleh. Jadi karena kondisi pandemi, LPMP juga membuka kontak layanan bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan verifikasi awal dinas disetujui, itu silakan menghubungi kontak yang tertera ini. Nanti di situ ada pusat layanan LPMP untuk menghubungi Bapak Ibu untuk menanyakan verifikasi usulan NUPTK Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada tampilan nomor HP-nya LPMP ya. Ini seperti kayak WLT juga Pak ya? Ya, layanan satu pintu ya. Jadi ini khusus untuk NUPTK atau gimana nih Pak? Nanti di situ ada balasannya, nanti Bapak Ibu mau menanyakan tentang apa bisa di situ. Oh gitu. Jadi yang nanya NUPTK kenapa belum di-approve, ya, kenapa ditolak, bisa. Gitu kan ya. Jangan nanya lagi apa, jangan.
pakai apa, sudah makan belum, jangan, harus nanya Ke subjek ini, gitu. ya, jadi harus nanya kenapa NUPTK-nya belum di-approve gitu ya, kenapa NUPTK saya ditolak gitu Pak dia. Iya, dan saya juga di dinas itu sering ditanyakan oleh guru, Pak, kenapa berkas saya ditolak? Sering saya tanyakan, lah, biar kalian tahu rasa sakit ditolak itu gimana gitu. Mantul, mantul, mantul. Karena gini, biasanya kalau saya tolak itu, mohon maaf, biasanya itu dokumennya itu tidak sah. Biasanya kalau saya tolak itu dokumen-dokumen itu apa? Tampilannya tidak sesuai dengan format yang ditentukan. Terus lagi ada beberapa itu kawan-kawan itu apa? Pixelnya itu nggak sampai. Jadi begitu saya zoom itu pecah itu. Terus lagi ada beberapa kejadian kemarin itu yang salah penempatan. Jadi SK yayasan tidak ada, SK CPNS tidak ada, bahkan SK dari kepala dinas tidak ada. Saya mohon maaf, jadi saya tolak. Jadi kita bicara sesuai SOP. Jadi kalau SOP berarti kan sesuai ketentuan, Bapak Ibu. Ada kemarin kejadian itu Mas Akbar itu yang diupload di ijazah itu bukan ijazah, tapi transkrip nilai. Nah, itu beda. Beda, Pak ya. Beda. Transkrip dengan ijazah itu udah beda. Dari tulisannya juga sudah beda. Mungkin beliau itu mau menunjukkan bahwa beliau itu IPK-nya 3 mungkin. Ya, ya. Jadi walaupun 3 saya tolak karena yang diminta di situ ijazah, bukan transkrip nilai. Itu. Nggak ada ini ya, syarat IPK minimal nggak ada. Nggak ada. Kita hanya ijazah, Bapak Ibu. Kan nih biasanya SK sekolah dengan SK pembagian tugas. Nah, ini kadang-kadang hampir sama nih Pak Adi. Ya. Mereka mikirnya SK tugas itu ialah SK pembagian tugas ini ialah SK sekolah gitu ya. Ya, nah, itu beda. Kadang-kadang sama tuh, dianggapnya sama. Itu beda banget tuh. Jadi tugas karena itu pembagian tugas. Nah, gitu. Ya. Karena di sekolah ini ada jadi guru, ada jaga sekolah gitu Pak dia. Benar, ada jadi ada TU pembagiannya gitu, itu. Ya. Mungkin itu sudah ya, mungkin Bapak Ibu sudah mencatat ya Mas Akbar, nomor itu nanti bisa dihubungi lah untuk itu NPMP. Nah, ini tadi itu untuk syarat-syarat keaktifan ya, keaktifan Bapak Ibu, ini syarat-syarat penonaktifan NPTK. Jadi persyaratan penonaktifan NPTK itu bisa. Jadi kemarin di tahun 2021 ini saya telah menonaktifkan 2 guru kalau nggak salah, 2 guru di Kota Palembang karena yang bersangkutan mutasi, terus lagi lintas jenjang menjadi dosen. Jadi itu harus dinonaktifkan. Karena kalau Bapak Ibu yang menjadi dosen itu sekarang itu sudah ada NIDN dan NIDK kalau nggak salah. Jadi karena pendataan sekarang sudah pakai NIK, tidak bisa lagi Bapak Ibu memiliki NUPTK ganda atau NIDN ganda. Kalau selama ini mungkin bisa, sekarang tidak bisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah lintas jenjang ke Dikti ya, mohon maaf Dikti, itu harus menonaktifkan NUPTK-nya. Jadi persyaratannya ini harus diusulkan permohonan pemilik NUPTK dicetak digital, dibawa ke dinas, dan UPTK itu atas nama sendiri, dan harus persetujuan dari kepala sekolah di atas materai. Dan itu nanti diupload di operator juga, Mas Akbar. Tetap diupload di operator, nanti dokumennya setelah diupload bawa ke kami. Jadi khusus untuk penonaktifan ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak lagi sebagai guru atau mungkin lintas jenjang ke Dikti sebagai dosen itu harus dinonaktifkan. Karena kemarin ada 2 kalau nggak salah tahun ini. Baru ini dua orang yang meminta dinonaktifkan karena beliau alih fungsi menjadi dosen gitu. Ini untuk syarat-syarat penonaktifan ya. Nah, ini syarat-syarat reaktivasi NUPTK. Jadi kalau dulu Bapak Ibu
Bapak Ibu telah memiliki NUPTK, berhenti nih, anggaplah berhenti tidak mengajar lagi sebagai guru, beberapa tahun bertugas lagi sebagai guru. Bagaimana NUPTK saya? Kalau dulu sebelum ada peraturan Sekjen GTK itu mungkin Bapak Ibu mengajukan NUPTK ulang. Tapi setelah terbitnya peraturan Sekjen itu Bapak Ibu tinggal melakukan reaktivasi NUPTK. Jadi mengaktifkan kembali. Kalau bahasa kami itu menghidupkan kembali yang sudah mati. Oh, itu Mas Akbar. Jadi NUPTK yang sudah lama tertimbun nih, yang bisa kita aktifkan kembali. Oh, jadi bisa Pak Adi ya. Jadi misal udah lama nih, udah lama berhenti di dunia pendidikan, tiba-tiba masuk lagi, NUPTK-nya itu bisa aktif lagi. Ya. Dengan cara gimana tuh Pak? Ini syarat-syaratnya ini nanti sama seperti penonaktifan. Nanti silakan dibaca, nanti di-share di materi, nanti di-share ya di channel YouTube ya. Sama seperti penonaktifan tadi, mengajukan permohonan di atas materai, terus lagi surat persetujuan dari Kepala Dinas bentuk digital, dan dokumen-dokumen yang di aplikasi PTK melalui operator nanti dibawa ke dinas untuk bisa kita verifikasi. Jadi kemarin sudah ada beberapa guru-guru ya, guru-guru itu mengajukan reaktivasi NUPTK. Itu ada beberapa sudah diverifikasi dan bisa aktif kembali, dan ada beberapa yang mungkin belum bisa diproses karena kalau dari analisa saya, karena setelah lama Mas Akbar, mungkin ada yang kemarin itu ada yang 8 tahun. 8 tahun sudah tidak aktif lagi. Sudah tidak aktif. Tapi NUPTK-nya masih. Tapi kan itu tadi mengaktifkan yang sudah lama tertimbun kan waktu. Iya. Mengaktifkan kembali. Sama seperti NUPTK ganda itu ada kasus ya Pak Adi ya. Iya itu. Sekarang enak ada klaim NUPTK. Ya. Nah, jadi cek NUPTK-nya apakah sudah aktif atau belum. Sudah aktif atau tidak aktif maksudnya. Ya. Jadi kalau memang dia aktif itu bisa di screenshot ya yang tanda bukti aktif, lalu diklaim di verbal PTK-nya. Benar. Nah, itu ada tuh kasusnya seperti itu. Jadi enak sekarang udah bisa klaim. Jadi padahal aktif NUPTK-nya. Nah, jadi gitu kan. Jadi ada dua juga, satu guru dua NUPTK. Jadi yang mana harus di ini kan, di apa namanya itu diaktifkan gitu. Soalnya ketika ikut PPG Pak Adi ya, PPG ya, atau ini dia harus masuk NUPTK gitu ya Pak Adi ya. Harus ada NUPTK. Jadi dipinta NUPTK. Misalkan dia ganda NUPTK-nya, dia ikut PPG, nanti ditanya NUPTK-nya. Karena ada kasus waktu itu waktu ikut PPG dikasih NUPTK, padahal dia sudah ada, gitu kan ya Pak, udah ada, tapi dikasih sama pihak PPG itu dikasih NUPTK yang baru. Nah, jadi yang aktif NUPTK-nya yang dikasih oleh PPG, bukan yang pertama kali, gitu. Nah, itu nanti bisa diklaim bahwa itulah yang NUPTK yang dikasih oleh pihak PPG tadi. Jadi itu yang aktif sekarang, yang lama udah nggak aktif lagi gitu. Iya, benar. Mungkin tambah dari Mas Akbar, benar. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang NUPTK, dan ini mungkin bagi rekan-rekan lah yang ingin, ini akun resmi yang dimiliki oleh tim teknis Dapur di Kota Palembang ya. Mungkin ini dikelola oleh rekan-rekan dan manajemen tim Dapodik. Mungkin penjelasan saya seputar NUPTK cukup sekian Mas Akbar. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan saya buka sesi tanya jawab. Oke. Ini banyak nih, udah ada beberapa juga ya, udah mau bertanya tentang NUPTK. Nah, jadi sekarang teman-teman kita masuk di sesi tanya jawab. Boleh, silakan. Ini ada yang bertanya nih, Pak Adi. Gak apa-apa ya, saya sambil minum ya. Sambil minum nggak apa-apa, makan nggak apa-apa Pak. Tadi dari pagi izin ya. Kalau kabur siapa yang mau menjawab gitu kan ya. Izin ini ada dari
Novi Tekasis. Sis, oh ya Bu Novi, apa kabar? Ya, SKGTY dan SK Kepsek Kepala Sekolah. Untuk pengajuan NUPTK Kepala Sekolah, SK Kepala Sekolahnya yang pertama kali dia diangkat atau yang diperbaharui. Jadi misal dia diangkat tahun 2014 gitu ya. Terus lanjut, itu SK Kepala Sekolahnya berganti Pak ya? Atau gimana tuh? Jadi gini, Bu Novi tadi ya. Iya, Jadi dari gini, Tekasis. satu itu SKGTY, kedua SK pengangkatan kepala sekolah. Yang jadi pertanyaan sekarang kan SK kepala sekolah. 2000 anggaplah 2014. Apakah dari 2014 sampai sekarang beliau tetap menjabat? Itu tetap 2014. Oh, Tapi dari 2014 sampai sekarang itu terputus, itu ya SK terakhir berarti. Paham nggak? Misal 2014 nih sampai 2016 beliau menjabat, ternyata tidak lagi menjabat, bertugas sebagai guru, terus diangkat lagi sebagai kepala sekolah setelah jadi guru. Berarti SK terakhir beliau menjabat sebagai kepala sekolah setelah jadi guru, bukan SK dari 2014, karena terputus di jabatan sebagai guru. Itu Mas Akbar. Jadi ada penjelasan seperti itu. oh, jadi dia kalau dia dari 2014 sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah, itu berarti SK-nya 2014. Benar. Benar Pak dia. Jadi kalau dia 2014 tiba-tiba 2018 dia stop balik ke guru, terus diangkat lagi 2019 gitu Pak dia. Nah, berarti SK-nya yang 2019. Benar. Ah, gitu. Jadi kalau lihat dulu nih kondisi kepala sekolah yang masih menjabat atau tidak. Jadi kalau dia masih menjabat ya berarti SK pertama kali di 2014. Kalau dia diangkat tahun 2014. Gitu ya. Benar. Kasis. Ya, nanti kalau kurang jelas nanti kita kontak aja lah. Ya, Ya. kontak ya. Atau kontak. Bukan baju kontak-kontak ya. Iya, ada lagi Mas Akbar? Ada lagi nih Pak. Kalau untuk tendik, apakah bisa D3? Untuk tendik Pak, tenaga administrasi. Ini sebagai Boleh. apa dulu nih? Tendik itu kan cakupannya luas. Iya benar. Tendik itu Sebagai ada apa dulu? Jadi harus ada dijelaskan. Dan juga tugas pokok administrasi itu diperjelas. Maksudnya seperti ini, tendik ini sebagai apa? Kalau di SD itu apakah perlu kepala TU? Saya rasa tidak ada. Mengacu di aturan ya. Ya, kalau SD nggak ada Pak ya, kepala TU. Nah itu karena kalau SMP ada. Nah itu, jadi tendik ini spesifikasinya diperjelas. Jadi agar bisa lebih apa ya? Lebih enak SK penugasannya. Gitu. Kalau secara aturan itu D3 kalau nggak salah bisa. Nanti kita kontak lagi deh. Informasi deh. Kalau D3 kalau nggak salah bisa sih. Di situ. Ya, kalau saya juga pernah ini tuh Pak. Apa? Kalau tenaga administrasi tuh bisa D3 karena kalau untuk jenjang SD karena itu tadi nggak ada kepala TU. Gitu. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya mau tanya Pak Adi, kemarin saya mengajukan NUPTK, tapi salah nama orangnya, tapi sudah disetujui dinas, tinggal tunggu antrian LPMP. Itu harus gimana? Oh jadi dia ngajuin namanya nama orang lain gitu. Nanti gini, tadi kan sudah saya mau tuh masukin nama jadi ini ya. Nanti gini aja, dari mana tuh Mas Umar? Dari Fitri Wulandari. Sekolah? Nggak disebutin nih sekolahnya mana. Nggak apa-apa. Nanti Bu Fitri nanti gini, nanti kontak sudah saya share tadi, bisa dikontak LPMP, ceritakan permasalahannya, jangan malu-malu bahwa memang ada error di situ, nanti bisa dibatalkan jadi diusulkan ulang, ya. Biasa. Ya, biasa. Karena cuma error biasa. Mungkin karena
dia lelah mungkin. Ya. Nah, nanti buat Ibu Fitri Wulandari, nanti di situ tadi ada kontak LPMP. pihak LPMP. Benar. Jadi bisa dikonsul di situ langsung. Nah, Tanya, Pak, kemarin udah ngajuin NUPTK tapi salah nama orang gitu kan. Ini salah namanya yang salah atau orangnya? itu tadi mungkin beliau lelah. Kita maklumlah operator ini kan Iya, namanya super, manusia super. Iya, Jadi kita manusia maklum lah. super. Jadi namanya juga operator sekolah, gitu ya. Jadi ya salah wajar lah ya. Manusia lah, nggak ada yang- manusiawi. Iya, manusia nggak ada yang sempurna gitu. Nah, kok jadi korban ya? Terus ada lagi nih, Silakan. Pak. Dari Adi KB Kaisah. Data tanggal lahir guru kami ada yang salah dan telah kami lakukan perbaikan di verbal GTK dengan lampiran yang dibutuhkan, namun belum disetujui dinas. Mohon petunjuknya apa yang harus kami lakukan. Verifikasi apa nih? Siswa atau guru? Guru, data tanggal lahir guru. Oh, kalau Ada yang salah. gini, kalau di verbal PTK ya, itu kan tadi di depan tadi itu mengacu ke data kependudukan. Data kependudukan itu kalau dulu itu kami bisa memperbaiki, tapi sekarang Bapak mohon maaf itu langsung ke Dukcapil atau setelah melakukan verifikasi data perbaikan data kependudukan tadi, silakan di screenshot, di print untuk lebih enaknya, bisa langsung dibawakan ke Dukcapil itu. Nanti bisa diverifikasi oleh pihak Dukcapil bahwa ini sambil membawa dokumen-dokumen yang disiapkan. Mungkin bisa Bapak Ibu terkait data kependudukan harus kembali merujuk ke data Dukcapil. Mungkin seperti itu, Mas Akbar. Karena data ini mengacunya ke Dukcapil. Kami tidak bisa memperbaikinya. Di data itu langsung diblok. Mungkin seperti itu, Mas Akbar. Silakan. Ada pertanyaan lagi, Mas Akbar? Ya, ada Pak. Masih ada beberapa pertanyaan. Jadi yang masalah salah tanggal lahir tadi langsung ke Dukcapil, Pak dia. Ya, benar. Oke, siap. Jangan verifikasi. Ada lagi nih dari Chandra SMP 44. Oh, teman lama ini. Ini senior ini. Lama sekali. Lama gitu. sekali ini. Pemain lama ini. Iya. Pemain lama ini. Kenapa Pak yang sudah lulus pre-tes akademik PPG 2017 nggak dipanggil-panggil jadi peserta untuk seleksi administrasi di PPG angkatan 24 ini? Nah, kenapa ini tuh? Sepertinya salah kamar ini. Wah, aduh, salah tempat ya. Nanti Jadi, ada materinya itu. Benar. Ada narasumber yang lain gitu. Nanti gini, ini kan pembahasan tentang PTK baru, itu Om Chandra ya, PTK baru dan NPTK. Kenapa tidak saya masukkan ke sesi GTK ini karena pertanyaan masalah PPG ya. PPG tadi masalahnya. Masalah PPG Pak. PPG ini kan itu apa ya, ringnya panjang itu, ringnya panjang dan juga mungkin nanti kalau masukkan pola, jadi berubah pola Bapak Ibu. Jadi polanya seperti ini. Kalau mungkin LPG ya. Nah, sekarang PPG itu ada dua, PPG dalam jabatan dan tidak dalam jabatan. Nah, itu keduanya itu termasuk dalam SIMPKB. Nah, nanti kan kita penjelasan panjang dari SIMPKB, PPG dalam jabatan dan tidak dalam jabatan.
Dan itu dari ketiga subtema tadi itu tiap subtema itu banyak pembahasan Mas Akbar. Nanti mungkin kita ada sesi selanjutnya, mungkin nanti Ya, nanti pihak ada berwenang lah kita panggil. mungkin ya mungkin ini gini Pak Adi ya, kita buat acara khusus untuk Benar, PPG benar. gitu ya Pak Adi ya. Iya, kemarin juga sudah saya sampaikan ke Kakak Datadik ya untuk masalah PPG itu mungkin nanti kita ada segmen khusus pembahasan masalah PPG. Nanti mungkin Om Akbar nanti sampaikan dengan siapa tadi Kak Chandra lah, Kak Chandra, Mas Chandra. Nanti Iya. ada segmen khusus terkait masalah PPG, pretest dan kenapa tidak dipanggil PPG nanti mungkin kalau nggak salah mungkin kemarin juga sudah disampaikan mungkin Ibu Kabit atau yang lebih berwenang lah karena dia mau teknis secara lanjut. Ya, itu aja Mas Akbar. Ada lagi? Nah, itu aja Pak Mas Chandra, ada penjelasan dari sedikit dari Pak Adi walaupun bisa dikatakan salah masuk ya. Bukan salah masuknya, momennya nggak tepat. Masuk, ya. Momennya nggak tepat ini. Ini khusus GTK kok tiba-tiba gitu. GTK. Benar-benar GTK. Ini masak Kakak Chandra ini kebiasaan main musik jazz. Jadi temponya itu nggak pas, kuncinya nggak pas, tapi soulnya dapat. Nah, nggak apa-apa masuk, karena tetap GTK. Ya. Nih, ada lagi nih Pak Adi. Kayaknya sedikit unik nih Pak Adi ya. Oh, gimana? Dari SD IT Nurul Iman. Oh iya. Rediansah. Oke. Mau bertanya terkait Mergi. Apa Mergi? Data PTK guru kami yang hilang, salah satu guru dikarenakan guru kami tersebut bersaudara kembar. Nah, jadi di salah satu sekolah kali ya, ada guru kembar gitu ya. Ini datanya apa yang hilang? Salah satu guru. Salah satu guru. Enggak, maksudnya gini, datanya apa yang hilang? Apakah NRG atau PTK atau gimana? Atau apa PTK-nya ini? Ini kurang ini, tapi mungkin kurang lengkap ya pertanyaannya. Maksudnya yang hilang itu data gurunya atau apanya gitu ya Pak Adi? Iya, benar. Apanya yang hilang? Bertanya data PTK Pak, data PTK guru kami yang hilang. Salah satu guru dikarenakan guru kami tersebut bersaudara kembar. Oh, mungkin datanya Pak. Jadi ini mungkin karena itu mungkin dari sekolah swasta ya. Pastikan ya data GTK-nya Pak, data GTK-nya. Jadi gini, pastikan dulu data di sekolah, data di operator yayasan itu sudah ada. Sudah diinput belum sama pihak sekolah, sama operator yayasan. Kalau memang sudah diinput sama operator yayasan, biasanya 1x24 jam itu memang tampil di aplikasi saya setujui. Tapi pastikan dulu datanya di operator yayasan sudah diinput. Itu satu. Kedua, kalau memang permasalahan itu di data kependudukan, silakan lakukan verifikasi ke Dukcapil atau mungkin di Verpal PTK. Di Verpal PTK operator sekolah. Jadi saya belum bisa mengambil kesimpulan, harusnya koordinasi dengan operator yayasan. Apabila memang sudah terdata, nanti bisa konsultasi ke saya sambil bawa data-datanya Pak. Akan bisa kita telusuri, ya. Seperti itu. Baik, dari SD Nurul Iman, jadi silakan bawa data-datanya menemui Pak Adi Pamungkas di GTK. Itu ya. Sementara cukup Pak Adi pertanyaannya. Ada materi lain? Seperti untuk GTK ini karena materi, tapi perlahan juga. Masalah tadi, terus lagi bagaimana mekanisme SIM PKB itu ada guru belajar dan guru berbagi.
Terus lagi ada verifikasi untuk pelatihan kepala sekolah. Terus lagi ada penjelasan tentang guru penggerak dan siswa penggerak. Jadi mungkin bisa saya tampilkan karena panjang Mas Ahmad durasinya. Harus dibuka satu-satu. Ya. Terutama satu lagi. Jadi kalau ini ya, lanjut. Masalah MGMP dan KKG. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, ini yang agak serius nih permasalahannya biasanya ya, Pak Adi ya. Iya. Jadi diperhatikan ya jadi diperhatikan Bapak Ibu guru yang bertugas Bapak Ibu guru ya yang mungkin mengelola MGMP atau KKG itu kan harus di anggota MGMP KKG itu dimasukkan oleh ketua komunitas, tidak saya. Jadi misal guru bertugas di sekolah A, kecamatan B. Nah, beliau harus lapor ke kalau SD itu KKG di kecamatan. Siapa ketua KKG-nya? Nah, kalau memang sudah ada, silakan lapor sampai melampirkan data-data. Pak, kami komunitas KKG-nya sudah tidak ada nih. Bagaimana solusinya? Nah, Bapak Ibu yang kepala sekolah atau guru, Bapak Ibu guru yang berada di satu kecamatan itu harus membentuk KKG dulu. Siapa sih pengurusnya? Siapa sih perangkatnya? Dinyatakan dimaksudkan di dalam SK, baru bisa nanti kami input di manajemen tim PKB agar bisa terdata. Jadi untuk meriset pas itu tidak mesti harus ke dinas, dengan ketua komunitas bisa. Demikian juga dengan ketua MGMP. Apabila pengurus sudah menjadi kepala sekolah atau mutasi atau mungkin mohon maaf meninggal, itu silakan melakukan pemilihan ketua baru atau perangkat baru. Setelah terpilih, dinyatakan di dalam SK, bawa ke dinas dan akan kami verifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang memang sebagai guru ya, itu harus terdaftar di SIM PKB. Karena di SIM PKB itu ada pelatihan-pelatihan dan juga modul-modul pembelajaran. Terutama yang kemarin itu yang lagi training topik itu kan P3K. Nah, P3K ya benar. Di SIM PKB itu ada itu materi-materi pembelajaran. Bahkan kemarin itu ada dari GTK, nggak salah Dirjen GTK itu seri pembelajaran tentang PAUD, tentang kecakapan hidup. Itu banyak materi-materi. Silakan Bapak Ibu buka SIM PKB-nya, karena di situ pembelajaran ada. Bahkan untuk mencari RPP, nggak salah sudah termaktub di situ. Jadi silakan Bapak Ibu buka SIM PKB karena pola pembelajaran dan pola pelatihan sekarang berubah. Mindsetnya sedikit berubah Bapak Ibu. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kalau dulu dari kementerian, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bahkan provinsi, baru ke guru yang bersangkutan. Kalau sekarang tidak, dari kementerian, guru yang bersangkutan, baru ke dinas. Bagaimana bisa langsung guru melalui PKB tadi? Jadi pelatihan dipanggil oleh kementerian pihak kementerian itu melalui SIM PKB tadi. Jadi Bapak Ibu kalau tidak aktif secara daring ya, itu akan ketinggalan karena memang kita sudah berada pada zamannya untuk percepatan seperti ini. Itu Mas Akbar, nanti ke depan kita bahas masalah SIM PKB lah. Siap, oke. Nanti akan ada pembahasan tentang seputar SIM PKB. Benar. Ada lagi nih Pak Adi yang mau tanya nih. Pak mau tanya, guru honor kami berubah menjadi kepala sekolah di Dapodik. Wah, ini kayaknya kalau dari karir dia dari OB, terus diangkat jadi honor, terus diangkat jadi kepala sekolah gitu ya. Berarti
Saya mau melamar di Amin, amin, amin. saya mau melamar di rumah sakit aja, Pak. Jadi di rumah sakit saya ngelamar jadi OB, nanti kan lama-lama diangkat jadi dokter gitu. Itu mungkin tercleansing ya oleh sistem ya. Nanti gini aja, saya minta datanya biar bisa kita cross check dan nanti dikirimkan SK-nya ya, SK tugas beliau bukan saja agak bisa di cross check secara data. Karena mungkin itu tadi sama seperti SD Auladi tadi mungkin tercleansing ya data-datanya. Nanti data yang kayak itu terkena cleansing ya, Ya, Pak ya. mungkin. Sepertinya nggak ada lagi. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya tidak bisa disebutkan, jangan ketinggalan. Nanti akan ada kegiatan acara Q&A, akan menjawab semua pertanyaan. Mau itu SD, SMP, TK, mau itu tentang verbal, mau itu apa, itu akan dibahas semua. Benar. Jadi pertanyaan hari ini, yang kemarin dan kemarin lagi itu akan ditampung, akan dibahas di Q&A. Makanya jangan sampai ketinggalan, aktifkan lonceng notifikasinya, yang belum subscribe, like, share, dan komen. Tetap tonton terus channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Cukup Pak Adi? Oke, saya juga menyampaikan sedikit ya. Terima kasih untuk rekan-rekan tim OPS Palembang yang sudah bisa menjembatani kegiatan ini di tengah pandemi seperti ini. Suka tidak suka, saya sering menyampaikan kita harus berusaha berpikir positif, berpikir kreatif, bagaimana bisa survive, bertahan hidup di tengah kondisi seperti ini. Ya. Mungkin ini salah satu cara operator menangkap keresahan lah, kawan-kawan operator menangkap keresahan, bagaimana mengelola Dapodik, akhirnya bisa ditangkap oleh tim Dapodik untuk melakukan kegiatan seperti ini dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang bisa kami sampaikan terkait Dapodik dan kedepannya juga mungkin seperti kata Mas Akbar tadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditampung ataupun keresahan kalian yang mungkin pertanyaan tidak terjawab unek-uneknya nanti silakan disampaikan. Kita akan ada pembahasan khusus Q&A, jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait teknis nanti bisa dijelaskan dengan rekan-rekan tim Dapodik. Mungkin kalau GTK saya atau teknisnya mungkin nanti dengan Mas Rahmat atau Bu Sepri, Pak Pan, atau mungkin Maria, nanti Q&A bisa menjelaskan secara gamblang, bahkan secara teknis nanti akan dijelaskan. Dan juga saya tidak lupa menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan operator yang sempat hadir pada hari ini. Jangan lupa besok pembahasannya mungkin Mas Akbar tentang TK ya, kalau nggak salah TK besok. Sorry, SD oh, besok. SD ya? Oh, SD. TK SD kalau nggak salah. Jadi seputar TK, besok seputar TK. Kalau nggak salah pagi ya TK. Jadi pagi TK baru SD. Ya narasumbernya ada lah. Gitu ya. Jadi nanti yang TK kalau nggak salah akan didampingi dengan operator TK. Oh gitu. Salah ya. Ya. Jadi yang SD akan didampingi dengan salah satu operator. Oh iya. Jadi nanti operator SD apa saja permasalahannya nanti akan dijawab langsung sama narasumbernya. Sepertinya kayaknya penjelasannya sedikit, jadi besok diskusi gitu kalau nggak salah. Jadi begitu ada permasalahan langsung dijawab, begitu ada permasalahan langsung dijawab. Jadi makanya kita hadirkan salah satu operator perwakilan SD dan TK. Nah, jadi tetap tonton terus dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang yang lain. Nggak di seputar gitu kan, nanti kita akan ke bidang perencanaan, nanti akan kita ke bidang
kepegawaian, karena kan ini menyangkut operator sekolah, Pak Adi ya. Iya, iya. Karena operator sekolah ini ada yang Arkas, ada yang TU, berarti nyangkut ke pegawaian, ada juga yang Dapodik gitu kan ya. Aset, Simda ya, nanti akan kita angkat semua, nanti akan kita bahas semua. Nanti pokoknya tonton terus, jangan sampai ketinggalan. Ini saya bisa menambahkan dikit, Mas Akbar? Boleh Pak? Nambah ini ada pertanyaan ini. Mumpung kita belum ini masih di sesi bertanya jawab. Ini pertanyaan agak serius ini. Wah. Ini masuk langsung ke WA saya ini, Mas Akbar, bisa nggak hostnya diganti yang lebih cantik dan seger? Nah, gimana Mas Akbar? Wah, saya sih pengennya diganti, tapi tim nggak ada. Udah kamu aja gitu kan. Saya maunya mundur gitu kan ya. Enggak, nanti kalau gini, kalau memang ada kawan-kawan ya operator yang cewek lah mungkin ya mau partisipasi. Silakan, yang mau jadi host boleh. Saya tuh senangnya saya aja gitu kan ya. Jadi kalau dari saya untuk masalah Gitika mungkin saya cukupkan sekian. Kalau untuk pembahasan lebih lanjut nanti masalah yang apa tadi? SIM-PKB ya. SIM-PKB ya. Itu ada beberapa item yang di dalamnya itu nanti mungkin kita pembahasan khusus karena itu dari SIM-PKB tadi itu banyak atribut penjelasan yang harus dijelaskan. Mungkin ke depan juga nanti mungkin ada beberapa seperti kata Mas Akbar tadi, mungkin dari bidang-bidang terkait, mungkin dari pegawaian, masalah kenaikan pangkat angka kredit seperti apa, terus mungkin izin pendirian bangunan. Nah mungkin nanti ada narasumber yang lebih kompeten lah menjelaskan seperti itu. Bisa juga Pak Adi untuk yang misal pihak sekolah mau di boleh silakan gitu kan ya, boleh didiri dari tahun berapa, SD-nya boleh sebelumnya berapa, silakan. Prestasi apa aja yang didapat, jadi biar warga atau masyarakat seneng gitu kan ya, boleh, ada acara kayak gitu, benar Pak Adi ya? Benar. Nah jadi boleh nanti mau diangkat dengan tema apa nih? Iya benar. Kita ada acara-acaranya sendiri gitu ya. Jadi nggak di lingkungan dinas pendidikan, di sekolah juga, karena sekolah ini adalah satuan pendidikan gitu Pak ya. Benar. Ya ada tambahan lagi sedikit Pak Adi sebelum kita tutup. Sepertinya saya sudah, Mas Akbar, sudah selesai mungkin. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sempat hadir pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap patuhi anjuran pemerintah, walaupun makan 20 menit ya bawa ke rumah aja. Ini makan gini Pak ya. Karena kondisi memahami gitu, jadi karena kondisi kita harus paham pemerintah itu bukannya mengsarakan rakyatnya ya, jelas itu membantu kita. Terima kasih semuanya rekan-rekan operator, Mas Akbar, atas kesempatannya. Saya mau izin, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap kreatif ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Oke, Pak Adi tunggu sebentar sebelum kita menutup acaranya. Oke, buat teman-teman, acara hari ini kita tutup. Pokoknya kita akan angkat semua masalah baik di dinas pendidikan atau di satuan pendidikan, ya. Nah, jadi tonton terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap berkembang di dunia hiburan. Di dunia pendidikan ya gitu ya, bukan hiburan. Kalau hiburan main-main gitu ya, di dunia pendidikan. Jadi tetap agar bisa berkembang di dunia pendidikan, memberikan informasi-informasi yang bagus, yang baik gitu kan. Nah sebelum ini acara ini ditutup, jangan lupa di channel kami OPS Palembang, Pak Adi, kita bareng-bareng nyebutin ngopi bareng apa ya. Jangan lupa saksikan terus
tonton terus di channel kami OPS Palembang. Ups, ngopi bareng. Biar pinternya juga bareng. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Saya Akbar Kandaimu, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Terima kasih. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And